Hidup kita tidak boleh sama dan serupa dengan dunia, bahkan dimulai dari pikiran, mikir aja tidak boleh sama dengan dunia. Puji Tuhan, apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan ya. Mari kita sama-sama belajar jalan salib Tuhan Yesus. Saya pagi ini tergerak untuk bicara dari Yakobus pasal 4. Judulnya hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dalam hati saya ada renungan sederhana. Saya kalau mengaku kenal Yesus, maka saya harus jadikan dia jalan hidup saya. Makanya bukan kebetulan Tuhan berkata begini, bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak-Ku. Yesus berkata, kamu tidak bisa mengikuti aku kalau tidak mau pikul salibku. Banyak orang itu ikut Tuhan roh agamawi. Hanya status, anehnya begini, Yesus sekarang disembah oleh dunia. Maksudnya banyak orang Kristen seluruh dunia. Tapi enggak teruji. Karena Yesus hadir waktu itu secara darah daging, kita salibkan dia. Jadi orang yang menyembahnya sekarang, kalau bukan dengan roh ketaatan, andai kata hidup zaman dulu 2000 tahun lalu, Anda pasti dengan saya ikut berkata salibkan dia. Jangan sampai kita mengikut Tuhan itu separuh-separuh, setengah-setengah atau pilih-pilih. Seolah-olah Yesus itu menu. Dialah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain kepada Bapa kecuali melalui aku. Berarti orang yang ikut Yesus harus jadikan dia jalan hidupnya. Kalau Yesus jalan hidup kita, berarti dia yang punya hak berkata di awal dan dia yang punya hak berkata di akhir. Kita tidak punya hak apa-apa, makanya ikut Yesus itu tidak mudah. Ikut Yesus itu harus berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Berserahnya orang Kristen tidak sama dengan meditasi. Meditasi itu mengosongkan diri, berserahnya orang Kristen itu berserah pada sesuatu yang kita tahu, yaitu firman-Nya yang tidak tersembunyi. Tapi kita harus berserah seperti Yesus di Getsemani. Bapa, bukan kehendak-Ku yang jadi, ini anak Allah loh yang berdoa begini. Kalau kita bercermin dengan beliau, kemungkinan besar banyak doa kita itu salah. Doa kita agak memaksakan diri, kita maunya begini. Padahal Yesus sebagai anak Allah, putra sorga, putra mahkota sorga, dia sendiri adalah Allah. Dia berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak saya. Makanya kita harus jadikan Yesus jalan hidup kita. Kalau Yesus adalah jalan hidup kita, berarti He's got the first say and the last say over our life. Dia yang punya hak berbicara di depan, dia yang punya hak berbicara di belakang, dan di antaranya kita hidup dalam firman. Paham maksud saya? Berarti dialah yang berhak bicara dalam hidup kita. Saya tidak berhak menentukan apa-apa atas hidupku. Tapi apakah dengan menyerahkan diri seperti itu saya jadi rugi? Enggak, malah justru siapa yang kehilangan nyawanya karena Injil akan memperolehnya. Karena kita itu takut kalau nanti berserah diri, Tuhan akan jadikan hidup kita sia-sia, malah justru sebaliknya. Orang yang menyerahkan dirinya sungguh-sungguh pada Tuhan, malah justru memperoleh hidupnya utuh kembali. Pernikahannya utuh kembali. Sukacitanya utuh kembali. Orang yang dengarkan Tuhan lebih daripada dengar suara manusia akan bahagia di hatinya. Makanya Yesus berkata, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang murah hati, yang suci hatinya. Berbahagialah engkau jika engkau dianiaya karena kebenaran. Jangan pernah jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, bukan ambil buah. Curiga, kalau nanti kita itu dengar Tuhan, kita akan dirugikan. Malah sebaliknya, setan tahu kalau kita dengar firman Tuhan, kita diberkati, katakan amin. He's got to have the first say in our life. Tuhan apa-apa tanya Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? Terakhirnya tanya Tuhan lagi untuk konfirmasi, betulkah kehendak-Mu? Di antaranya kita hidup merenungkan firman siang dan malam. Itulah kehidupan orang benar. Kalau dari definisi atau penjelasan yang saya beri ini, banyak orang ternyata Kristen-Kristenan atau KTP. Kekristenan itu gampang dan susah. Gampang karena kita tidak membeli apa-apa. Lebih susah di agama lain yang harus begini, begitu. Untuk membuat Tuhan atau dewanya bisa menerimanya. Harus amal sosial gimana, itu pun tidak tentu masuk dalam sorga. Semoga diterima. Kekristenan tidak. Yesus di atas kayu salib berkata, sudah selesai, it's done, it's finished. Susah. Karena sekalipun keselamatan itu cuma-cuma, Tuhan meminta pengabdian kita itu sepenuhnya.
Kalau kita jadikan dia Tuhan berarti kita hamba. Kalau dia jadi Bapak berarti kita anak. Siapa dengarkan siapa. Doa agamawi bunyinya begini. Tuhan dan dewanya dijadikan hambanya. Lu berikan yang gua mau, yang gua inginkan. Dalam Tuhan tidak bisa, Yesus tidak bisa dimanipulasi. Kalau kita ikut Yesus, kita dibawa dia di atas. Itu harus jelas. Makanya Yesus mati bukan untuk menciptakan agama baru. Yesus mati untuk mengkoreksi semua agama. Dan menciptakan jalan satu-satunya. Anda mesti mengerti mengapa Yesus meninggal dunia pada saat Jumat Agung itu. Bukan supaya dia bisa bangun gereja dengan gedung-gedung yang indah. Tapi gereja di dalam hati dan batin kita. We are His church, His bride. Mempelai wanita. Kitalah gerejanya. Kitalah umat pilihannya. Hidup kita tidak boleh sama dan serupa dengan dunia. Bahkan dimulai dari pikiran, mikir aja tidak boleh sama dengan dunia. Makanya itu kalau saya baca Alkitab, saya nggak asal baca. Dan nggak hanya merenungkannya karena saya harus. Saya baca karena hanya inilah yang bisa cuci otak saya. Cuci otak tidak baik kan? Apalagi cuci mata. Tapi tahukah otak kita begitu kotor, kalau firman Allah perlu mencuci otak kita. Only this can change my life. Only the Bible can change my life. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, mari kita baca Alkitab sekarang, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Setelah Yesus mati, yang pertama disalibkan bersama dengan dia adalah kedagingan kita atau hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu tidak tentu seksualita. Tapi nafsu tidak tentu bicara tentang seksualita, pertengkaran juga bisa. Mau nggak mau hidup manusia bersama satu sama lain, setoleransi apapun juga yang didengungkan bahkan di dalam sebuah negeri seperti Indonesia yang Pancasila. Jangankan antar agama, suku, ras dengan orang sendiri aja kita bisa bersih tegang. Hawa nafsu di sini harus disalibkan. Tapi makanya itu kalau kita bertengkar akan sesuatu, pastikan bedakan mana profesional, mana personal. First thing first harus dikategorikan, harus jelas. Orang yang ikut Tuhan itu punya jalan hidup. Dia bisa menimbang. Paulus itu sangat-sangat masuk akal. Dia berkata, kalau itu tergantung padamu, hiduplah damai dengan semua orang. Karena kadang-kadang hidup damai tidak bergantung pada kita saja, pada orang lain juga. Namun demikian yang dimaksudkan di sini di ayat pertama, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran, bukan pertengkaran yang sehat. Paham ya? Bapak Ibu Saudara, ayat 1 ini bukan bicara tentang satu pergumulan atau satu perundingan, tapi ini adalah pertengkaran sengketa yang tidak sehat. Dari mana datangnya? Quarrel, pertengkaran di antara suami istri. Dari mana datangnya? Antara papa anak. Antara sesama saudara seiman, dengan orang lain dan sebagainya. Alkitab mengatakan dengan jelas, datangnya dari hawa nafsumu yang berjuang di dalam dirimu, di dalam tubuhmu. Dan itu tidak bisa dikalahkan dengan positive thinking. Itu harus dikalahkan dengan mendekat pada Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa kalahkan daging. Karena Yesus saja yang mati untuk dosa. Kita ini loh masih bergumul dengan dosa. Cuman belum sampai mencucurkan darah. Hanya dengan dekat sama Tuhan Yesus. Tapi lihat dari mana datangnya sengketa. Kita harus mengerti dulu. Most of the problems that we have in our lives. Sebagian besar persentasi mayoritas daripada permasalahan hidup kita. Jawabannya 90% ada di dalam kita. Karena sumber permasalahan itu seringkali bukan dari luar atau orang lain. Tapi dari diri kita sendiri. Cuman masalah itu jadi blown up. Masalah itu jadi upgraded. Masalah itu jadi menjadi-jadi. Masalah itu meledak dan menjadi besar. Kalau orang yang bermasalah ketemu orang yang bermasalah, boom, menjadi bom atom. Dan untuk pemecahan masalah apapun juga, harus dimulai dengan perubahan di dalam diri sendiri. Dan hanya Yesus yang bisa mengubahnya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita lihat guna salib
dalam kehidupan kita. Salib, hanya salib Yesus saja yang bisa mengubah kita dari dalam. Jangan ekspektasi, jangan harapkan orang lain berubah dulu. You berubah dulu. Saya berubah dulu. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukan dari musuhmu atau lawan debatmu. Tapi dari hawa nafsumu yang berjuang dalam tubuhmu. Oke? Nah, kita akan lihat sekarang bagaimana orang Kristen masih bisa meninggalkan Tuhan setelah Yesus mati baginya. Ada 3 cara kita bisa jauh dari Tuhan. Dan kita harus waspada. Bagaimana caranya anak-anak Tuhan masih bisa meninggalkan Tuhan yang sudah mati untuk dirinya. Yang pertama di sini dikatakan ayat 2, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu mengingini sesuatu. Orang Kristen masih bisa murtad. Anak-anak Tuhan masih bisa meninggalkan Tuhan yang sudah mati bagi dirinya. 1, karena dia kecewa sama Tuhan. Hati-hati dengan dosa ini kelihatannya nggak ada di 10 perintah Allah. Janganlah kamu kecewa pada Tuhan. Tapi dosa ini sering dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Aku kecewa sama Tuhan. Tahu nggak kenapa kita bisa berkata kita kecewa sama Tuhan Yesus? Karena ada keinginan kita yang tidak terkabulkan dan Tuhanlah yang dipersalahkan. Ayat 2 dengan jelas berkata, kamu mengingini sesuatu, kamu tidak dapat, kamu membunuh. Yang pertama, kecewa dengan Tuhan. Itulah alasan yang paling wahid kenapa banyak orang mundur dari iman. Padahal kecewa sama Tuhan itu kita nggak berhak loh. Emangnya Anda dan saya ini siapa bisa kecewa sama yang Maha Kuasa? Kita loh masih hutang darah, harusnya masuk neraka, diselamatkan dengan cuma-cuma. Kok bisa kecewa itu gimana? Ya, alasan nomor 1 seringkali orang mundur meninggalkan imannya. Atau jadi suam-suam kuku. Atau jadi malas lagi, tidak lagi mengejar Tuhan dalam hidupnya adalah kecewa sama Tuhan. Dan kenapa orang kecewa? Kemungkinan besar hampir selalu karena mengingini sesuatu dan tidak terkabulkan. Dan Tuhan yang disalahkan. Don't. Jangan lakukan itu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ini dia. Salah satu cara hidup yang sia-sia yang didengungkan oleh lagu ini adalah suka kecewa sama yang Maha Kuasa. Please, kalau Yesus sudah mati bagi kita, sadarilah Anda yang berutang budi, Tuhan tidak berutang apa-apa. Jangan kecewa sama Tuhan, katakan kanan kirinya, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Amin. Yang kedua, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya lalu kamu membunuh. Kamu iri hati. Ini iri hati. Tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Iri hati itu, aku kepingin seperti dia tapi kok nggak bisa ya. Nah nanti berujung kecewa juga. Tapi kecewanya bukan sama Tuhan. Kecewanya sama manusia. Itu yang nomor 2. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sama ruginya dengan kecewa dengan Allah adalah kecewa dengan manusia. Kenapa kita harus kecewa dengan debu dan asap? Kenapa kita harus tanah dan debu ini? Kamu bertengkar, kamu berkelahi karena kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu. Kadang-kadang kita punya keinginan pada Tuhan dan tidak terkabulan, kita kecewa sama Tuhan. Kadang-kadang kita punya ekspektasi harapan kepada sesama, kepada manusia, kita tidak peroleh dari dirinya, kita kecewa sama orang. Kita jadi kepahitan meskipun tidak mengakui. Orang kepahitan itu bunyinya begini, suaranya bunyinya begini. Anda perhatikan, Anda bisa uji, saya bisa uji apakah ada kepahitan dalam diri kita. Orang kepahitan berkata gini, aku itu sudah ampuni, tapi aku tidak bisa lupakan. Itu sama dengan ngomong begini loh. Nah, itu sama dengan ngomong seperti ini. Aku itu anjing, tapi aku tuh bisa terbang. Nggak cocok itu dua. Itu nggak cocok. Ya kan? Aku itu manusia, tapi aku itu gentayangan, nggak tahu lah gimana lah. Ini ilustrasinya jelek sekali.
Tapi ngerti maksudnya kan? Don't match. Aku mengampuni, tapi aku tidak lupakan. Itu kata-kata keluar dari mulut orang kecewa. Aku tidak benci. Aku tidak benci. Tapi aku tidak bisa menerima. Itu kecewa. Please understand. Mari kita pahami bagaimana nafsu bekerja dalam daging kita. How could you defeat something if you don't know what you're facing? Bagaimana kita bisa mengalahkan sesuatu kalau kita tidak tahu musuh kita siapa? Ilmu bela diri aja ajarkan untuk menghargai dan menghormati lawanmu. Segede apa, sekecil apa, jangan remehkan dia. Jangan takuti kalau Anda mau menang turnamennya. Itu cuma ilmu kedagingan. Ilmu rohani lebih tinggi. Bagaimana Anda bisa solve a problem if it never occurs to you, it's a problem in the first place. Gimana kita bisa menyelesaikan sebuah masalah kalau itu tidak pernah jadi masalah di matamu? Bapak ibu saudara, orang yang tidak bisa ditolong Tuhan bukan karena Tuhan tidak cukup kuat menolongnya, adalah orang yang suka menuding orang lain. Padahal 4 jarinya, dari 3 jarinya menuding dirinya sendiri setiap kali kita menuding. Saya sih tidak terlalu gubris lah orang lain mau gimana dalam kehidupan saya. Yang penting setiap hari saya cek hati, setiap hari saya evaluasi, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Lihatlah apakah ada jalanku yang serong, tuntun aku di jalan yang kekal selama-lamanya. Di sini kamu bertengkar dan kamu berkelahi, karena kamu mengingini sesuatu dari orang lain, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu. Kecewa sama orang adalah kerugian terbesar, nomor 2 di dalam kehidupan ini. Karena waktu Anda kecewa dengan orang lain, Anda menjadi seperti dirinya. Bahkan lebih parah, orang yang kecewa sama orang lain, 7 roh lebih jahat daripada yang dilihat pada orang yang mengecewakan kita itu akan ada pada kita. Jangan kira ada ayat yang berkata, kalau setan keluar dari rumah yang kosong atau dari satu tubuh manusia, lalu dia mengembara, lalu dia masuk lagi kalau tempat itu tidak terisi. Tempat itu tidak penuh, tidak terisi, dia akan masuk membawa 7 roh atau 7 temannya yang lebih jahat lagi daripada dirinya untuk masuk ke dalam diri orang itu yang telah ditinggalkannya. Betul ya? Kalau ada orang bersengketa, kalau yang satu tidak jaga hati, yang sini memang sudah salah. Maka yang salah tetap salah, yang benar kalau jadi salah, dia akan lebih salah daripada yang salah. Paham maksud saya? Saya ulang lagi, ini perlu mikir sedikit. Kebaktian pagi-pagi langsung diajak mencerna. Lebih baik daripada saya kasih Anda firman happy ya. Ulang, think with me. Orang benar, orang benar, orang salah. Bersengketa. Yang salah ya tetap salah, mau diapain ya salah, kecuali dia bertobat. Memang salah. Tapi kalau dia salah, kalau yang benar itu jadi salah karena tidak menjaga hati dengan segala waspada. Maka roh yang ada di dalam diri sendiri orang ini yang membuat orang ini jadi kecewa, bahkan yang cukup kuat untuk membuat orang ini yang tidak jaga hati, tidak dekat sama Roh Kudus menjadi terseret pula. Yang nanti masuk ke dalam sini adalah 7 roh kawan-kawannya. Jadi lebih baik Anda jadi yang salah daripada yang benar lalu jadi salah. Karena orang yang benar jadi salah, dia akan menjadi orang yang lebih salah 7 kali lipat daripada orang yang salah pada mulanya. Paham maksud saya? Dengarkan rekamannya lagi, renungkan. I'd better be the wrong party than to be the right party for a while. Lebih baik saya jadi partai yang salah. Ini sudah lewat pemilu kan, ngomong gini gak apa-apa. Daripada saya menjadi partai yang benar, tapi benar sementara. Be very careful. 7 roh lebih jahat itu akan masuk ke lawan tandingnya. Bukan kepada rumah sembarang orang. Kalau dia tidak bisa masuk, yang ke 1 tadi, yang sudah salah. Karena 1 itu dimonopoli oleh 1 roh jahat yang sudah menguasainya. Dia akan masuk ke lawan tandingnya. Gak percaya? Kalau Anda flu, orang pertama yang Anda pegang kena flu. Siapa yang bersih tegang, siapa yang bergesekan dengan Anda itu yang kena. Makanya ada banyak sekali imported spirits in your life. Ada banyak roh-roh yang import dalam kehidupanmu. Karena Anda tidak jaga hati, tidak melekat pada Yesus, Anda tidak diluputkan dan Anda kena. You kena roh-roh jahat yang ada di udara. Hati-hati dengan sengketa. Jaga hati. Makanya Yesus itu pandai. Dia tidak cuma baik. Dia berkata kalau ada orang pukul pipi kananmu, kamu kasih pipi kiri. Bukan pipi kirinya atau pipi kanannya. Tapi kalau ada orang pukul, kamu beri. Biar dia jadi penganiaya, kamu tetap menjadi pemberinya. Supaya jangan kamu tertular. Karena satu-satunya cara untuk tetap kuat dan bertahan dalam pencobaan adalah melakukan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara? Ya, amin.
Mulai bisa mikir ya, mulai bangun ini ya. Oke, praise the Lord. Pagi-pagi inilah kopi. Inilah kopi firman Tuhan, membuat kita langsung kena kafein sorga. Membuat kita harus terbelalak mata untuk memikirkan jalan kehidupan kita. Yes? Amin?